Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'lum fid daraini amin. Al-muttaribu makhtalafa ar-ruwatu fi sanadihi aw matnihi wa ta'adzara al-jam'u fi dzalika wa tarjih. Ikhwani fillah, bab yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bab hadis muttarib. Definisinya sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa hadis muttarib adalah hadis ini untuk kitab yang mana pegang ini halaman 24. Halaman 24. Makhtalafa ar-ruwatu fi sanadihi aw matnihi, yaitu suatu hadis yang para perawinya berselisih dalam matan ataupun dalam sanadnya. Artinya ada perbedaan redaksional dalam masalah yang sama, ataupun ada perbedaan yang meriwayatkan hadis ini itu siapa. Kalau seandainya dimungkinkan untuk menyatukan atau mengkombinasikan, maka akan disatukan ataupun dikombinasikan. Ataupun nanti menempuh cara tarjih, mencari titik ataupun pendukung dari salah satu hadis yang dianggap sebagai hadis muttarib tersebut. Kemudian hadis tersebut setelah mendapatkan suatu dukungan atau mendapatkan suatu hal yang menguatkannya, maka itulah hadis yang benar, ataupun yang dianggap bahwa hadisnya adalah hadis yang kuat dari segi hukumnya. Contohnya di sini ya kawan sekalian, contoh hadis yang muttarib. Ma ruya an Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu qala, itu suatu hadis yang diriwayatkan oleh ataupun dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Araka syabta ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ana melihat engkau telah beruban. Faqala sayyabatni Hud wa akhwatuha. Aku dibuat beruban oleh surat Hud dan juga saudara-saudaranya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ya kawan sekalian, faqad ikhtulifa fihi ala nawwi asyrati aujuhin. Hadis ini hadis yang berkaitan tentang sayyabatni Hud. Itu ada 10 wajah. Ada 10 model ataupun bentuk hadis yang di dalamnya ada kata-kata sayyabatni Hud. Farwiya mausulan wa mursala. Di antara hadisnya, di antara periwayatannya, hadis ini ada yang sambung sanadnya. Di situ ada istilah hadis mausul. Ada istilah hadis mausul. Hadis mausul itu adalah hadis yang bersinonim dengan hadis muttasil. Artinya hadis yang sanadnya nyambung antara satu perawi dengan perawi sebelumnya, itu nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hadis sanadnya tidak terputus. Ini yang disebut sebagai hadis mausul. Hadis yang dalamnya ada kata-kata sayyabatni Hud yang sampai ada 10-an tadi itu, di antara 10 tersebut itu ada ataupun riwayat yang sanadnya nyambung sampai Rasulullah SAW. Ada periwayatan yang lainnya yang diriwayatkan oleh perawi yang sama, diriwayatkan oleh sumber yang sama dengan model hadis yang mursal. Hadis mursal itu adalah ada seorang tabi'i, jadi level dari tabaqatus sanad ataupun level-level sanad. Ini kan dari Rasulullah SAW, kemudian ke seorang sahabat, kemudian ke seorang tabi'in.
seorang tabi'in. Saat ada seorang tabi'in, dia meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dia langsung mengatakan qala Rasulullah SAW. Ini hadis-hadis yang mursal namanya. Disebut hadis yang mursal. Mestinya seorang tabi'in itu dia mendapatkan suatu hadis dari seorang sahabat. Sehingga saat dia itu meriwayatkan suatu hadis, dia akan mengatakan qala sahabi. Seorang sahabat berkata, baru kemudian qala Rasulullah SAW. Tetapi di sini ini enggak. Di sini ini yang enggak. Ada sebagian periwayatan hadis ini yang langsung mengatakan qala Rasulullah SAW. Padahal perawi dari seorang tabi'i tersebut itu adalah bernama Abu Ishaq. Bernama Abu Ishaq sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Daraqutni rahimahullah. Oleh Imam Ad-Daraqutni rahimahullah. Sumbernya di situ itu. Abu Ishaq rahimahullah. Abu Ishaq namanya Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Beliau termasuk tabi'in, termasuk ulama Kufah, termasuk salah seorang perawi hadis Rasulullah SAW pada zamannya. Pada zamannya beliau lahir tahun 133 Hijriah, meninggal tahun 127 Hijriah. Ini Imam Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah. Beliau seorang tabi'in. Mestinya beliau itu meriwayatkan hadis dari seorang sahabat. Tapi tidak tahunya ada sebagian periwayatan yang sumbernya dari beliau langsung mengatakan qala Rasulullah SAW. Padahal ada sebagian yang lainnya hadisnya ini nyambung dari beliau kemudian ke seorang sahabat baru kemudian Rasulullah SAW. Dari segi periwayatannya ini sudah muttarib ini. Ini aslinya hadisnya ini hadis yang muttasil, nyambung sanadnya, ataukah hadis yang mursal yang termasuk hadis yang munqati di sini, terputus sanadnya. Inilah termasuk hadis yang muttarib. Perhatikan. Waruya min musnad Abi Bakar, diriwayatkan dari musnadnya Abu Bakar dan juga dari musnadnya Aisyah radhiyallahu anha ataupun Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anha, dan juga ada dari jalur yang lain dan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan di sini itu tidak bisa disatukan kata para ulama. Kan tadi itu kan perbedaan yang terjadi pada hadis yang muttarib. Itu para ulama menempuh cara untuk mengkombinasikan ataupun al-jam'u bainal ahadits, menyatukan, mengkombinasikan, mencari titik temu antara beberapa riwayat. Di sini kata ulama tidak ada cara, tidak ada jalur ataupun tidak ada celah untuk menyatukannya. Sehingga yang semacam ini nanti hadisnya adalah hadis muttarib. Kalau seandainya ada cara ataupun ada celah untuk mencari titik temunya, mengkombinasikan antara beberapa hadis yang muttarib tadi itu, maka nanti bukan disebut hadis muttarib lagi, karena sudah ada hal yang dijadikan sebagai titik temunya ataupun hal yang dijadikan sebagai penguat salah satu riwayat. Ini perhatikan yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Muslim rahimahullah dalam paragraf berikutnya. Kalau seandainya dimungkinkan untuk menyatukan beberapa riwayat, maka zalil ittirab. Kalau seandainya ada celah untuk mengkombinasikan antara hadis yang awal-awal muttarib tadi itu, maka setelah ditemukan kombinasinya maka tidak disebut sebagai hadis muttarib lagi. Contohnya itu yang disebut beliau ikhtilafur riwayat fi ma harama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', yaitu riwayat-riwayat hadis yang berlainan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berhaji. Apakah beliau berhaji dengan model haji ifrad, apakah dengan model haji qiran, ataukah dengan model haji tamattu'. Ini salah satu diantaranya. Wa in amkana tarjih, kalau seandainya ya kawan sekalian, kalau seandainya disatukan nggak memungkinkan, maka bagaimana? Maka ditempuh cara tarjih. Artinya mencari suatu alasan ataupun
suatu hal sehingga salah satu dari periwayat ataupun dari riwayat hadisnya menjadi kuat, sehingga itulah nanti hadisnya yang dianggap bahwa itu yang diambil sebagai hukumnya. Sebagai contohnya, perhatikan di situ itu adalah ikhtilafur riwayat fi hadis Barirah radhiyallahu anhu, adalah perbedaan periwayatan hadis yang berkaitan tentang kisah Barirah radhiyallahu anha. Barirah radhiyallahu anha itu beliau seorang budak. Beliau seorang budak. Beliau mempunyai seorang suami yang nanti ada khilaf di antara perawi, apakah suaminya ini adalah budak juga ataukah sudah merdeka. Barirah radhiyallahu anha, masya Allah kisahnya. Kalau antum kita sebutkan sedikit saja insya Allah. Kisah Barirah, beliau seorang budak, tapi semangat untuk memerdekakan beliau untuk bisa merdeka itu sangat kuat. Sehingga beliau menempuh, beliau janjian sama tuannya, salah seorang sahabat Ansar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menebus, kalau seandainya nanti sudah sampai ke bilangan tebusan ataupun sampai bisa mengumpulkan duit, maka beliau menebus diri beliau sendiri. Beliau termasuk budak mukatabah namanya. Budak mukatabah. Karena beliau menebus ataupun memerdekakan diri beliau sendiri, yaitu Barirah ini, dengan menggunakan uang tebusan. Saat sudah berhasil menebus dirinya, dalam agama Islam, saat seorang istri yang seorang budak dan suaminya juga seorang budak, saat istrinya berhasil merdeka, maka dalam agama Islam diberikan dua pilihan. Mau tetap berada dalam ikatan rumah tangga, atau yang kedua minta cerai atau meninggalkan suaminya. Barirah radhiyallahu anha, beliau memilih untuk meninggalkan suaminya. Karena dari awal pernikahan, kata surahul hadis, rasa cinta tidak ada. Sehingga saat ada kesempatan untuk lepas dari ikatan pernikahan dengan suami yang bernama Mughith, beliau menempuhnya. Sehingga beliau menghadap Rasulullah SAW tentang masalah tersebut. Suaminya yang bernama Mughith cinta dan terus cinta terhadap istrinya. Walaupun istrinya minta cerai, istrinya minta tinggal, istrinya minta untuk terputusnya ikatan rumah tangga, tapi suaminya tetap gak mau. Rasa cinta masih ada. Sehingga dikisahkan oleh dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan tentang Barirah sama Mughith. Karena zaujuha abdan. Jadi dulunya suami Barirah ini seorang budak. Saat Barirah minta cerai setelah dia berhasil merdeka, ini sahabat yang bernama Mughith masih terus cinta, sehingga saat Barirah pergi diikuti kemana-mana oleh Mughith dengan keadaan wadumu tazilu ala lihyatihi, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Air mata bercucuran menetes ataupun menetes di sela-sela jenggotnya. Karena cintanya nggak mau ditinggalkan oleh Barirah. Sehingga kemudian sahabat Mughith mendatangi Rasulullah SAW. Setelah mendatangi beliau, Rasulullah SAW, beliau berkata kepada Abbas, "Ya Abbas," paman beliau, "Ya Abbas, ata'jab alla ta'jab," atau kama qala Rasulullah, "alla ta'jab min hubbi Mughith wa bughdi Barirah." Min hubbi Mughith Barirata wa bughdi Barirata Mughitha. Wahai Abbas, apakah engkau tidak heran tentang rasa cintanya seorang Mughith terhadap Barirah? Di satu sisi, di satu waktu, tentang kebenciannya Barirah terhadap Mughith. Ini istilah zaman kita saat ini adalah cinta bertepuk sebelah tangan.
Ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah cinta semacam ini, ya sekalian, rasa hati umat manusia yang timbul dari laki-laki ataupun laki-laki terhadap lawan jenisnya, ataupun perempuan terhadap lawan jenisnya, itu tidak bisa disalahkan karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rasa cinta terhadap umat manusia. Tidak bisa disalahkan karena umat manusia tidak bisa mengendalikan hati nuraninya. Hubbus syahawati min nisa. Sudah ngecap begitu Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu adalah saat rasa cinta tersebut membuat umat manusia sampai menerjang aturan Allah Subhanahu wa taala. Berdua-duaan, baru salah nanti. Atau menjalin hubungan lawan jenis sebelum pernikahan. Salah itu. Salah itu. Tapi kalau sekedar hati kecenderungan seorang terhadap lawan jenisnya, tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan. Tetapi bisa disalahkan saat dia sudah menerjang aturan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cinta bertepuk sebelah tangan ini. Tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan. Sehingga saat sahabat Mughith menghadap Rasulullah SAW, minta agar nanti dilobikan bahasa kita. Minta dilobikan. Terhadap Rasulullah, terhadap siapa? Terhadap Barirah. Sehingga kemudian Muhammad SAW, beliau ngomong kepada Barirah, "Alla raja'tihi?" Apakah atau lau raja'tihi atau kama qala sallallahu, apakah tidak lebih baik engkau rujuk lagi terhadap Mughith? Dia suamimu dan juga bapak dari anak-anakmu. Perhatikan ya kawan sekalian. Perhatikan tentang jawaban dari seorang muti'ah, dari seorang sahabat. Contoh dari generasi para sahabat awal-awal Islam pada zaman dahulu. Generasi ulama-ulama saleh, generasi ulama-ulama salaf, generasi para sahabat ridwanullahi alaihi. Sahabat-sahabiah baru mengatakan, "Atak muruni, ya Rasulullah, apakah ini adalah sebuah perintah?" Saat engkau mengatakan lau raja'tihi, apakah itu sebuah perintah ya Rasulullah? Kalau seandainya sebuah perintah, sami'na wa ata'na. Seorang sahabiah tidak mungkin mereka itu melawan perintah Rasulullah SAW. Sehingga saat Nabi Muhammad SAW beliau berkata kepada sahabiah Barirah, lau raja'tihi, apakah ini sebuah perintah ya Rasulullah? Beliau mengatakan, ini cuma sekedar anak ingin membantu Mughith. Bukan sebuah perintah. Kalau bukan sebuah perintah, bersifat opsional berarti. Sehingga Barirah radhiyallahu anha beliau memilih untuk pisah dengan mantan suaminya yang bernama Mughith. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah. Kita kembali ke ini kisah singkat tentang sahabiah Barirah ataupun cinta terhadap cinta bertepuk sebelah tangan. Perhatikan, kita kembali ke sini. Misal ikhtilaf riwayat fi hadits Barirah radhiyallahu anha hina utiqat fa khayyaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di sini terjadinya ittirab ataupun hadis muttarib, awal-awal hadis muttarib ini adalah tentang riwayat kisahnya sahabiah Barirah dengan sahabat Mughith. Perbedaan riwayat di sana. Fa khayyaraha, setelah sahabiah ataupun seorang tadi budak yang bernama Barirah berhasil memerdekakan dirinya dengan tebusan. Kemudian fa khayyaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ngasih opsi. Opsinya bagaimana? Baina an tubqi ma'a zaw, baina an tubqiyah ataupun baina an tabqa ma'a zawjiha. Pertama, dia masih menjalin hubungan dengan suaminya. Artinya ikatan rumah tangga mereka berdua masih terjalin. Artinya tidak dicerai. Ini pertama. Au tufariqahu. Yang kedua, pisah ranjang ataupun pisah melepaskan ikatan rumah tangga mereka berdua. Sebagai tadi yang kita sampaikan di awal. Perhatikan iktirabnya di mana di sini? Hal kana zaujuha. Jadi masalah yang dianggap sebagai hadisnya hadis iktirab. Dari mana ini? Hal kana zaujuha hurran au 'abdan. Pertanyaan yang menimbulkan masalah ini
Yang membuat hadis ini hadis mutharib itu apa? Adalah perbedaan periwayatan. Apakah suami Barirah yang bernama Mughith itu juga seorang budak ataukah orang merdeka? Perhatikan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Farawa Aswad an Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang sahabat. Beliau meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Annahu kana hurran. Beliau mendapatkan Aswad ini, beliau mendapatkan riwayat ataupun mendapatkan cerita dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa sahabat yang bernama Mughith ataupun suami dari Barirah tadi itu, dia adalah seorang merdeka, bukan seorang budak. Ini satu riwayat sendiri. Riwayat yang kedua, Warawah Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Urwah ibn Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu, dan juga Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Anha, perhatikan, ada dua orang di sini, dua orang perawi yang bernama Urwah ibn Zubair dan juga Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Mereka berdua ini meriwayatkan tentang kisahnya Mughith mendapatkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Mughith ini adalah seorang budak, seorang budak. Riwayat pertama mengatakan bahwa sahabat Mughith itu adalah orang merdeka. Riwayat yang kedua, sahabat Mughith itu adalah seorang budak. Sumber dari hadisnya itu sama, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik riwayat yang pertama ataupun riwayat yang kedua. Pertanyaan begini, yang benar ini siapa ini? Apakah riwayat yang pertama ataukah riwayat yang kedua? Inilah yang menjadikan awal-awal bahwa hadis ini adalah hadis mutharib. Akan bertahan sebagai hadis mutharib kalau seandainya tidak bisa disatukan pertama, ataupun tidak bisa ditarjih. Ini ditarjih bisa, dikuatkan salah satunya bisa. Dengan cara bagaimana? Perhatikan bahwa Urwah bin Zubair bin Awwam radhiyallahu anha, hubungan kekerabatannya dengan Aisyah radhiyallahu anha itu adalah hubungan keponakan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, beliau kan saudarinya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu beliau menikah dengan Zubair bin Awam, mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Urwah. Berarti Urwah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anha itu adalah keponakan Aisyah radhiyallahu anhu. Keponakan Aisyah radhiyallahu anhu. Ini satu perawi untuk hadis yang kedua yang mengatakan bahwa Mughith itu adalah seorang budak. Kemudian perawi yang kedua dari hadis yang kedua, perhatikan, perawi yang kedua dari hadis yang kedua diriwayatkan juga, selain diriwayatkan oleh sahabat oleh Urwah bin Zubair, juga diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perhatikan, Aisyah radhiyallahu anha, di samping beliau punya saudara perempuan yang bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga punya saudara laki-laki yang bernama Muhammad. Muhammad ini yang anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau punya anak laki-laki yang bernama Al-Qasim. Artinya Al-Qasim ini adalah keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Hubungan kerabatan itu dekat, sehingga sering bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sangat dekat hubungan kerabatannya. Sedangkan riwayat hadis yang pertama itu adalah yang diriwayatkan oleh Aswad. Aswad adalah ajnabi, adalah orang lain. Sehingga dari segi ini ya ikhwas sekalian, yang kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair sama oleh Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena kedekatan ikatan kerabatannya tadi itu. Sehingga setelah muncul itu maka bisa dikatakan bahwa hukum yang kuat di situ itu adalah yang mengatakan, hadisnya mengatakan bahwa sahabat Mughith itu adalah seorang budak
mempunyai seorang istri yang bernama Barirah yang berhasil memerdekakan diri sendiri. Jelas insyaallah ya. Berarti setelah berhasil tarjih tadi itu, dengan adanya hubungan kerabatan yang sangat dekat, maka adanya anggapan hadis ini mutarib itu sudah hilang. Karena kenapa? Karena sudah berhasil ditarjih dengan beberapa pendukung hadis tersebut. Beberapa pendukung hadis tersebut. Perhatikan, ini selesai untuk pembahasan poin ini. Sekarang kita perhatikan untuk hukumnya bagaimana? Untuk hukum dari sebuah hadis muttarib. Kita bacakan. Wal muttaribu dha'ifun la yuhtajju bih. Hadis muttarib itu termasuk hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Artinya la yuhtajju bih. Hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Tapi ingat tadi ikhwas sekalian, hadis muttarib tadi itu adalah hadis yang sebelum ditemukan cara untuk mengkompromikannya ataupun sebelum ditarjih. Tetapi setelah berhasil ditarjih maka bukan hadis muttarib lagi. Li'anna tirabahu yadullu ala adami dhabti ruwatihi. Perhatikan alasan kenapa kok hadis muttarib termasuk hadis yang lemah. Kenapa? Alasannya adalah adanya ittirabnya ataupun adanya ketidaktetapan ataupun adanya ketidakpastian sebuah hadis ataupun beberapa hadis tadi itu adalah menandakan ketidakdhabitannya ataupun ataupun mungkin hafalan dari perawinya itu tidak bisa diterima sebagai hadis yang sahih. Sehingga hadis yang diriwayatkan yang modelnya hadis muttarib ini termasuk hadis yang lemah. Hadis yang lemah karena perawinya ini nggak jelas, dalam artian nggak jelas. Ini antum ini mau mengatakan tadi itu seorang budak ataukah seorang merdeka. Sehingga hadis termasuk hadis yang lemah kalau seandainya tidak ada hal yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk mentarjihnya. Illa idza kana al-ittirab la yurja ila asl hadits fa innahu la yandur. Sampai di sini insyaallah, nanti poin terakhir nanti ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya lagi. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini membawa manfaat. Kita bahas insyaallah sedikit demi sedikit. Semoga nanti selesai sampai khatam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Ya ikhwas sekalian, ini saat ini ilmu mustalah hadis atau ilmu hadis termasuk ilmu alat untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW biar mengetahui istilah-istilahnya. Sehingga kita saat ini berusaha untuk mempelajari syariat agama Islam melalui ilmu alatnya insyaallah. Semoga bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.